Salam Oase, obrolan santai Elsa. Sebelum melanjutkan obrolan santai ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share video ini. Salam Oase, bertemu lagi dengan saya Dr. Elsa. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng dengan Bu Sihono Lestari selaku Kepala Sekolah SD Negeri Gajah Sari Gunung Kidul. Sekolah ini sangat inovatif dalam pengembangan pembelajaran yang mengangkat potensi lokal. Selain itu, sekolah ini juga sangat inovatif untuk menumbuhkan minat baca masyarakat. Seperti apa? Mari kita ikuti obrolan berikut ini. Salam Oase, Bu. Salam Oase. Ya, sehat-sehat ya Bu ya. Alhamdulillah, alamin semua sehat. Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan kali ini yang ingin saya tahu kan selama ini ya kita berangkat dari pandemi dulu lah Bu. Selama ini kita tahu pandemi ini sudah hampir 2 tahun. Jadi saya sering ini bertanya tentang pandemi karena saya ingin tahu beberapa kondisi sekolah di daerah itu seperti apa menghadapi atau menjalani proses pembelajaran selama pandemi. Kan ini harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, itu bagaimana Bu menyiasati proses pembelajaran daring di SD Gajah Sari Gunung Kidul? Silakan Bu. Terima kasih Bu Elsa. Memang kondisi pandemi ini menuntut kami dan terutama teman-teman guru untuk bisa memberikan layanan pembelajaran secara daring. Kebetulan ya alhamdulillahnya guru kelas kami semua kemarin sudah mengikuti pelatihan di Google for Education. Jadi tetap bisa memberikan layanan pendidikan secara daring dengan berbagai peraga yang disiapkan dari daerah setempat yang memungkinkan lebih mudah memberikan pemahaman materi pembelajaran. Jadi kalau saya sekedar memantau itu pembelajarannya dengan video pembelajaran sehingga ya meskipun tidak bisa maksimal seperti kalau tatap muka penuh, ini anak-anak dirasa cukup mendapat pembelajaran yang baik. Iya, terima kasih Bu. Itu kan proses ya, kita tahu dan alhamdulillah Gunung Kidul sudah pakai Google ya, sudah. Nah, ini juga saya dapat informasi dari Pak Marto 2 minggu yang lalu itu bahwa Gunung Kidul sudah menggunakan Google Classroom ya Bu ya, sudah fokus ke sana gitu kan. Nah, ini kan pasti kendala jaringan. Ada kendala jaringan tidak Bu di daerah Ibu? Untuk sebagian besar siswa tidak, tetapi memang ada 1-2 yang masih terkendala. Ini sementara oleh teman-teman ini diatasi dengan kunjungan ke rumah. Jadi kalau memang ada 1-2 siswa yang betul-betul mengalami kesulitan jaringan ataupun memang sarpasnya kadang satu rumah HP hanya satu misalnya, itu kan kendala juga. Itu teman-teman kami memang terus istilahnya home visit. Home visit. Meskipun hanya 1 atau 1 jam atau 1,5 jam mereka ke rumah siswa yang betul-betul mengalami kesulitan untuk pembelajaran. Saya juga dengar ini tentang SD Gajah Sari kan punya
banyak pengembangan-pengembangan di sekolah gitu. Nah, pengembangan ini didekatkan enggak Bu dengan potensi lokal? Mungkin daerah di sekitar Ibu ada potensi lokal yang bisa dimanfaatkan oleh peserta didik untuk pembelajaran. Itu ada tidak Bu? Kemudian di masa pandemi ada kendala tidak itu pengembangan tersebut memiliki kendala karena proses pendidikan tidak langsung tatap muka seperti itu, atau proses pembelajaran tidak langsung tatap muka gitu Bu. Teman-teman di SD Gajah Sari memang sebagian besar mengangkat potensi lokal Bu. Contoh pembelajaran kelas 4 itu menggunakan ini Bu, yang kemarin memang yang terbaru ini menggunakan peraga wayang. Wayang di Gunung itu kan ada wayang yang dari sodo, istilahnya dari lidi. Kalau dari lidi itu dibentuk menjadi wayang, sehingga dalam pembelajaran guru kelas 4 menggunakan wayang-wayang tersebut untuk bisa lebih memberi pembelajaran yang menarik, sehingga diharapkan juga pemahaman siswa itu lebih maksimal. Ya, menarik perhatian setidaknya ya Bu ya. Ya, setidaknya. Kan ini kondisi seperti ini, anak-anak jenuh di rumah, itu yang dibutuhkan juga pembelajaran yang cukup menarik dan menghibur. Jadi tidak sekedar transfer ilmu. Apalagi anak SD tidak bisa harus tekstual, harus teoretik, mereka harus dibawa untuk lebih menarik dalam pembelajaran seperti itu. Nah, itu dari kelas 4 kata Ibu. Apakah sampai kelas 6 juga menggunakan media-media seperti itu, atau ada media lain yang digunakan yang berkaitan dengan potensi lokal, Bu? Hampir semua kelas ini sudah menggunakan Bu, sehingga dengan demikian anak-anak lebih paham, lebih menarik juga. Karena ternyata itu tidak harus barang mahal, tetapi barang di sekitar kita, di lokal situ juga bisa digunakan. Yang kelas 6 ini keluar kelas, sehingga untuk masa pandemi pun beliau menyampaikan pembelajaran itu misalnya untuk mata pelajaran untuk muatan sains itu juga betul-betul di kebun misalnya. Baik Bu, ini kita beralih ke perpustakaan SD Gajah Sari sendiri, yang saya dengar ini kan sudah mendapat beberapa penghargaan, sudah yang termasuk yang terbaik gitu. Nah, itu prosesnya seperti apa Bu? Mungkin bisa diceritakan. Sampai ini juga bisa menunjang pembelajaran, kan sebenarnya kan perpustakaan sangat menunjang pembelajaran seperti itu. Monggo Bu. Kami punya unggulan. Yang pertama itu sebenarnya unggulan kami di olahraga Bu. Unggulan kami memang di olahraga, sehingga tahun 2015 itu kami sempat juara 2 di tingkat nasional untuk manajemen klub olahraga usia dini. Kalau sepanjang tahun itu setiap olimpiade siswa nasional, olimpiade yang di bidang olahraga, itu memang meskipun baru sampai tahap di tingkat provinsi, kami selalu juara ya Bu? Selalu mendapat tambahan medali itu setiap tahun minimal 5 lah. Itu pasti dapat dari olahraga gitu. Yang tadi jadi menarik bagi saya, anak-anak diarahkan juga untuk aktif secara olahraga seperti itu Bu. Nah, olahraga yang mereka ikuti ini apa sehingga memang menjadi satu potensi yang unggul di SD Gajah Sari? Mereka lebih ke olahraga apa Bu? Yang pertama memang di tahun-tahun awal saya bertugas di situ, emang kami mencoba olahraga apa sih yang istilahnya sekolah lain itu sedikit sekali minatnya, sehingga kemungkinan untuk bisa meraih peluang itu kan lebih besar. Itu ternyata kami temukan di sepak takraw. Kebetulan guru kami juga yang masih BTT waktu itu punya kemampuan di sepak takraw. Nah, ini juga mendulang banyak sekali piala di setiap tahun. Kemudian yang kedua, kalau tadi itu yang membina justru bukan guru olahraga kami itu kemudian mengambil
sisi yang lain yaitu atletik. Ini juga kemarin, bahkan di saat pandemi kemarin kami juga mendapat 8 medali. Setelah atletik itu olahraga tradisional. Ini juga sama di sekolah lain kan tidak begitu tertarik. Betul. Aha. Tidak begitu paham dan tidak begitu tertarik. Itu yang diambil jadi dua sisi yang diunggulkan oleh teman kami itu atletik dan olahraga tradisional. Ini olahraga tradisional tahun 2018 juga kami mendapat 5 piala di tingkat provinsi. Sehingga ya dari situ memang unggulan kami yang awal itu olahraga. Nah, tadi kan olahraga tradisional yang menarik, Bu. Olahraga tradisional apa yang dilakukan oleh peserta didik atau yang dikenalkan ke peserta didik sehingga menarik minat mereka dan itu menghasilkan banyak prestasi gitu, Bu. Ini kan potensi lokal nih yang diambil artinya gitu kan. Silakan, Bu. Jadi ini olahraga yang sebenarnya benar-benar olahraga tradisional. Jadi seperti gobak soto. Kemudian bahasa Jawanya ingkling itu apa itu? Oh, engklek bukan? Engklek. Engklek. Kemudian bas-basan itu kan orang sekarang juga jarang yang menggeluti. Betul. Nah, itu ada festivalnya. Itu bas-basan. Kemudian pakai apa itu? Pakai istilahnya seperti kalau anak-anak di rumah mainnya pakai pecahan genteng itu loh. Oh, congklak, Bu. Iya, betul, congklak. Ya, itu. Memang, Bu, permainan tradisional itu atau olahraga tradisional sebenarnya menarik peserta didik itu karena di sana ada nuansa bermain bagi mereka sehingga mereka tidak merasa itu olahraga tetapi mereka bermain gitu. Jadi betul. Jadi semakin bergembira, semakin bersemangat ketika melaksanakannya. Ini menarik karena mungkin di sekolah lain menganggap olahraga tradisional untuk apa gitu kan. Mending yang olahraga yang sudah dikenal secara umum gitu. Ini luar biasa menarik ini karena mengenalkan olahraga tradisional pada peserta didik seperti itu. Selain mungkin pada proses pembelajaran ya, Bu ya, tadi saya dengar pada proses pembelajaran mengenalkan potensi-potensi lokal seperti penggunaan wayang lidi yang mungkin bagi orang lain di luar daerah Ibu mungkin tidak tahu wayang lidi apa, tapi dengan proses pembelajaran seperti itu jadi tahu seperti itu kan. Nah, ini kan menjadi bisa menjadi contoh bagi guru-guru di tempat lain. Ini loh ada mungkin di daerahnya memiliki potensi lokal yang bisa digunakan untuk media pembelajaran yang menarik peserta didik. Bisa jadi panduan bagi guru-guru lain untuk memberi pembelajaran dengan menggunakan media yang mengangkat potensi lokal seperti itu, Bu. Ya, saya bisa mengatakan sekolah Ibu itu mengangkat potensi lokal sebenarnya seperti itu. Tanpa kita, tapi saya mengatakan bahwa sekolah Gajahsari, SD Gajahsari sudah mengangkat potensi lokal dalam proses pembelajaran dan pengembangan sekolah seperti itu. Ini menarik luar biasa, Bu. Oke, sedikit Bu Elsa, saya lupa ya. Silakan. Untuk perpustakaan itu memang kami punya satu sisi yang mungkin di tempat lain jarang difasilitasi. Jadi kami bekerja sama dengan pemerintah desa. Itu kami meminjam satu sudut tempat di balai desa untuk bisa menyediakan layanan baca di tempat. Masyarakat ya. Hingga ada rak buku kami yang ditempatkan di satu ruangan di balai desa Kedungpok, dan ini bisa dimanfaatkan oleh siapa saja, tetapi tidak boleh dipinjam sementara masih baca di tempat. Baca di tempat di lokasi ya, Bu ya. Itu untuk usia berapa, Bu, buku-bukunya? Sementara yang kami punya untuk anak-anak. Untuk anak-anak, tetapi untuk referensi memang kami taruh ada sekitar 10 buku referensi yang mungkin bisa dibaca oleh masyarakat umum, dan ditambah ada majalah yang kami langgan dan koran yang kami langgan. Meskipun misalnya satu minggu itu hanya kami taruh 2 atau 3, itu bisa dimanfaatkan.
Luar biasa. Satu lagi itu di depan sekolah kami itu kan pasar Bu, pasaran Iya. desa. Nggih. Kami juga meletakkan satu rak perpustakaan dengan pengelola pasar kami izin itu untuk bisa meletakkan rak perpustakaan kami di salah satu sudut di pasar desa Bojo sehingga siapapun juga bisa memanfaatkan baca di tempat. Wah, luar biasa ini, Bu. Ini luar biasa sekali. Artinya SD Gajasari sudah melakukan gerakan literasi tanpa disadari, sudah mendekatkan buku kepada masyarakat seperti itu, berkontribusi dalam pengembangan literasi. Ini luar biasa, Bu, karena tidak hanya di sekolah tetapi juga di tengah masyarakat, baik di balai desa maupun di pasar. Ini luar biasa. Kami kan menyediakan kotak infak tapi bukan uang, tapi kotak infak buku. Wow, luar biasa. Kotak infak yang kami taruh di depan sekolah, siapapun bisa mengakses untuk bisa mendonasikan buku, baik yang baru atau tidak baru, tidak masalah, tetapi kan manfaatnya sepanjang zaman sehingga bisa menjadi amal jariah. Ibu menyebutnya gerakan apa ini? Untuk infak ini kemarin teman-teman merumuskan satu istilah satu buku berjuta pahala. Wow, luar biasa, luar biasa. Untuk yang buku-buku di masyarakat diistilahkan apa, Bu? Ini kan bisa menjadi contoh bagi sekolah lain gitu, bahwa perpustakaan itu tidak hanya melulu di sekolah seperti itu kan? Kami belum merumuskan nama khusus Bu untuk yang di, tapi tetap masih perpustakaan Taman Ceria. Kami di nama perpustakaan Taman Ceria karena memang harapan kami dengan belajar di perpustakaan, mengakses perpustakaan itu dengan ceria, tidak dengan terpaksa. Tidak dengan ketegangan ya Bu ya, merasa seperti apa gitu di ruangan yang tertutup gitu kan, tapi bisa di tempat lain, di tengah masyarakat seperti itu. Kami juga membuat seperti kalau sekarang kan yang berkembang itu kafe, sehingga perpustakaan kami di depan gedung itu juga dibuat seperti kafe juga, jadi atapnya dibuatkan dari tumbuhan yang menjalar itu sehingga bisa menaungi, terus di bawahnya dengan bangku-bangku untuk bisa menikmati baca buku, dan bukunya itu tidak ditaruh di almari seperti yang di dalam, tetapi ditaruh di istilahnya kami mengistilahkan salang buku. Jadi ada kalau di Gunung Kidul kan ada salang itu Bu, perso salang enggak? Salang itu apa Bu? Jadi seperti tampah gitu. Oh, haha. Itu yang dibuat untuk nampi beras. Yang dibuat mengganjil sehingga bisa untuk menaruh buku-buku yang bisa dinikmati di luar perpustakaan dengan suasana yang lebih rileks, lebih santai. Ya, kalau di Persani kesannya seperti di kafe. Baik Bu, ini untuk penutup mungkin ada tidak yang ingin Ibu sampaikan kepada guru-guru atau kepada peserta didik Ibu atau kepada orang tua meskipun masa pandemi atau setelah masa pandemi nanti kita seperti apa? Seperti itu Bu. Silakan Bu. Terima kasih. Tidak banyak yang saya pesankan karena memang teman-teman di sekolah kami itu sudah saya anggap gimana ya, luar biasa. Sudah luar biasa semua ya Bu ya. Teman-teman di sekolah kami, bukan saya tapi teman-teman itu betul-betul luar biasa. Artinya bahkan di masa pandemi ada edaran PPKM yang membatasi masuk ke sekolah itu hampir tidak dihiraukan. Mungkin ya, hampir tidak berpengaruh karena teman-teman kami ini hampir setiap hari masuk, kecuali kalau memang ada kepentingan. Angan-angan saya bahwa kita dimanapun, terutama di sekolah itu jangan sampai istilahnya menjadi orang yang
datang tidak menambah, pergi tidak mengurangi. Ini jangan sampai, sehingga mudah-mudahan kita punya arti untuk siapapun, terutama untuk sekolah, untuk anak-anak. Kemudian untuk Bapak Ibu wali murid, ini memang ya kondisi pandemi ini membuat kita semua prihatin, tetapi tidak boleh berputus asa, karena jalan yang bisa ditempuh itu bermacam-macam untuk bisa memberikan pembelajaran bagi anak-anak kita tetap memperoleh layanan pendidikan yang layak. Ini betul-betul membutuhkan peran serta orang tua. Saya salut juga wali murid, jarang sekali ada yang mengeluhkan pelayanan fasilitas yang terbatas. Jadi dengan keterbatasan pun mereka itu selalu siap untuk bisa mengikuti kegiatan sekolah. Mungkin hanya itu yang kami sampaikan, dan anak-anakku di sekolah dasar dimanapun berada, jangan bosan untuk tetap berkonsultasi, dan dengan kondisi apapun, usaha untuk belajar beserta doa itu akan mengubah segala. Ini luar biasa. Saya dapat pengetahuan, dapat pengalaman, dapat informasi yang menarik dari Bu Sihono dari SD Negeri Gajahsari. Ini kebetulan Ibu kepala sekolah sendiri ya. Terima kasih banyak ya Bu ya, sudah memberikan informasi yang luar biasa dari SD Negeri Gajahsari, baik itu potensi lokal yang diangkat dalam proses pembelajaran, kemudian menggunakan potensi lokal untuk mengembangkan olahraga tradisional di sana, kemudian mendekatkan literasi itu kepada masyarakat dalam berbagai bentuk dan cara gitu. Ini luar biasa. Terima kasih Bu. Sampai bertemu lagi, nanti kapan-kapan saya ajak ngobrol lagi. Sampai jumpa. Salam Oase. Demikian obrolan saya dengan Bu Sihono Lestari. Semoga obrolan ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi guru, kepala sekolah, serta SD atau sekolah lain di seluruh Indonesia untuk mengembangkan pembelajaran yang mengangkat potensi lokal dan menjadi bagian dari gerakan literasi nasional. Sekarang saya mengajak sahabat Oase, mari kita bersama menjadi bagian dari satu buku sejuta pahala. Terima kasih. Salam Oase.